Shalom. Apa kabar? Yang 5.000 orang, 5.000 orang nih. Tadi kan Pak Arifin juga bilang mengenai loyalty. Kadang-kadang kita kalau lihat, badannya sedikit nih orangnya, apa nggak ditutup aja gitu. Loyalty bicara adalah kesetiaan. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan yang sudah buka, kita tidak akan tutup. Amin. Amin. Saya pernah juga ngalami dulu waktu di Komsel. Kami memang dari Bali juga memang sudah punya Komsel sendiri. Kemudian pada waktu itu saya jadi GKM. Kemudian anggotanya kok nggak nambah, malah merotol gitu ya. Dan itu dialami oleh kita. Dan satu sekali anggota Komselnya bilang gini, Pak, apa enggak kita merger aja ya sama Komsel lain. Udah kayak perusahaan aja merger. Kita rasanya waktu itu juga waduh, ini kayaknya gagal kita ini ya. Enggak bisa jadi KM yang sukses gitu ya. Tetapi saya bilang enggak. Selagi Tuhan izinkan ini Komsel buka, saya hanya menyediakan diri saya untuk Tuhan pakai melayani di sini. Gak akan saya tutup walaupun 2 orang kayak waktu itu pernah Komsel itu cuma saya dan istri saya berdua. Gak ada anggota lain, biasanya ada 2, paling gak ada sepasang suami istri juga yang teman kita juga yang hadir waktu itu gak datang. Cuma kita berdua tetap Komsel jalan. Saya cuma berdoa memuji Tuhan dengan istri saya dan tetap jalan. Dan saya gak mengerti kenapa itu terjadi. Tapi pada akhirnya saya mengerti juga kenapa. Komsel lain berkembang luar biasa. Banyak anggotanya, tambah lagi, multiplikasi, pecah lagi. Masalahnya mereka gak punya GKM. Kita di Komsel memang gak banyak berkembang seperti Komsel lain. Tetapi semua anggota Komsel di kita ini ditarikin Komsel lain. Kenapa? Mereka siap untuk jadi pemimpin, jadi Komsel, gembala Komsel di tempat lain. Itu yang saya gak pernah lihat. Saya gak ngerti kenapa begitu. Tetapi Tuhan sudah persiapkan setiap daripada kita dengan gift yang Tuhan sudah berikan. Jadi ada Komsel yang berkembang luar biasa, perlu pemimpin ngambil dari Komsel yang ini, yang satu yang kelihatannya gak berkembang seluar biasa di sana. Tetapi ada fungsinya. Kita pun sama. Nggak usah berkecil hati. Saya pernah ngalami itu, makanya saya bilang tetap semangat. Biarpun cuma 5.000 orang, tetap semangat ya. Daud juga 2-3 ekor kambing dulunya kan, disuruh menggembalakan. Tetapi Tuhan percayakan satu bangsa kepada dia. Kita menghadap Tuhan dulu sebelum kita masuk dalam firman. Bapak terima kasih, apapun yang terjadi dalam situasi kami tetap percaya kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak seorang pun boleh menutupnya. Dan kami percaya kalau Engkau sudah memulai, Engkau akan mengakhirinya. Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang Engkau percayakan kepada kami untuk kami kelola. Kami akan tetap setia kepadamu ya Tuhan sampai akhir. Terima kasih ya Bapa, berbicara Roh Kudus kepada setiap daripada kami sehingga kami boleh menjadi umat-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu dengan kehidupan kami. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu yang kudus, biar kami mendengar apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul malam hari ini saya pilih adalah Right Response. Saya ambil ayatnya dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 14. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah,
Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Sampai di situ dulu. Ini kisah pada waktu Tuhan Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya dan perjalanannya ke Yerusalem, menyusur perbatasan antara Samaria dan Galilea. Di perjalanan itu Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Nah, orang kusta berbicara adalah orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang dimarginalkan, orang-orang yang tidak dalam hitungan. Mereka mau mati, mau apapun udah gak ada hitungannya. Orang-orang yang terbuang. Seringkali dalam kehidupan kita pada waktu kita menghadapi satu masalah, seringkali kita berpikir bahwa aduh kayaknya berat banget persoalan yang saya hadapi. Kadang-kadang orang itu ada yang minta mati loh sama Tuhan doanya. Tuhan udah gak kuat, cabut saja nyawaku. Sampai ada orang yang sampai doanya begitu. Walaupun orangnya masih sehat. Tapi karena gak kuat dengan menghadapi masalahnya. In English maybe we can read also for Deborah. So Deborah will understand more. As Jesus continued on toward Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. As he entered a village there, 10 lepers stood at a distance, crying out, "Jesus, Master, have mercy on us." He looked at them and said, "Go, show yourself to the priests." As they went, they were cleansed of their leprosy. Hal yang pertama kalau kita ngadapin satu masalah yang begitu berat, nggak ada jalan keluar. Leprosy pada waktu itu nggak ada pengobatannya. Orang yang lepra pada zaman itu tinggal tunggu mati. Jadi udah hopeless. Tabib pun zaman itu kan nggak ada dokter, adanya tabib. Tabib pun nggak bisa menyembuhkan. Jadi zaman itu kena lepra, meanings dead. Gitu. Tinggal tunggu waktunya, kayak kita dengar orang kena cancer gitu, stadium 4, parah. Yang pertama, poin yang saya ambil di sini adalah come to Jesus. Whatever that we face in the problem in your life, whatever it is, even though you seems that you facing the dead end in your life. Ada jalan buntu yang kita hadapi, tembok besar yang nggak bisa kita mungkin udah nggak bisa kita panjat juga udah nggak mungkin. Cari Yesus. Itu adalah jalannya karena Tuhan adalah memang benar-benar jalan. I am the way. Tuhan bilang begitu. Setiap orang yang menemui masalah seberat apapun datanglah kepada Yesus. 10 orang lepra ini datang kepada tempat yang tepat. Seringkali kita lihat orang-orang cari alternatif. Kalau cari alternatif dia akan tersesat makin jauh. Orang akan keliling-keliling cari nggak ketemu karena salah jalan. Makanya tadi saya setuju sekali pada waktu ibadah pagi Pak Beni bilang hati-hati dengan suggestion orang. Siapa dulu sumbernya? Dari mana ini sumbernya ini? Karena sumbernya kalau salah kita bisa muter-muter kemana-mana. Kalau kita mau ikut tour ya ke Israel, jangan ikut tour guide yang baru pertama kali perginya. Tour guide-nya aja baru pertama kali pergi Israel. Bisa muter-muter kemana-mana kita bingung, gak tahu kemana perginya. Oleh sebab itu kalau cari keselamatan, cari yang udah pernah. Kalau cari surga, cari yang udah pernah ke surga dan balik lagi. Guide-nya udah jelas kan. Kalau orang belum pernah ke surga, ayo ikut surga. Jangan-jangan dia nggak tahu surga kemana. Nyasar kita ikut. Oleh sebab itu kalau ada permasalahan apapun, dia adalah jalan. Kalau mau cari keselamatan, dia adalah jalan menuju keselamatan itu. Kalau mau ke surga, tanya orang yang udah pernah ke surga, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun nabi yang pergi dan balik lagi mengabarkan, ikut saya nanti kamu masuk surga. Tidak ada seorang pun. Hanya kalaupun kita ngomong zaman itu
Tuhan Yesus masih dipanggil master, guru. Dia adalah orang yang kompeten untuk ditanya. Dimintai pertolongan, dia adalah orang yang tepat. Yang pertama itu. Yang kedua adalah obey. Di sini dibilang bahwa Master, have mercy on us. And he look at them. Tuhan Yesus tuh ngelihat ke mereka. Seringkali kalau kita melihat orang yang punya permasalahan, kita melihat hanya masalah itu saja kan. Orang lepra. Oh sakit lepra. Perlunya apa? Oh dikasih salep ke atau apakah, di kemo atau apa. Tapi lihat jawabannya Tuhan. Ini yang rada unik dari jawabannya Tuhan. He look at them and said. Apa yang Tuhan bilang? Go. Kalau kita mendapatkan satu jawaban daripada Tuhan yang kayaknya, loh kok saya minta ini kok dikasihnya itu. Kunci yang kedua adalah obey. Follow his command. Follow. Kenapa? Karena kita lihat as they went, pada waktu mereka, Tuhan bilang go. Pada waktu mereka pergi, as they went, they were cleansed of their leprosy. Ini pernah ditanyakan juga ada seorang jenderal raja Aram namanya Naaman. Pernah dengar ceritanya? Orang lepra juga, ini jenderal loh. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah ini reaksi dari Naaman, coba lihat. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata apa? Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya, gitu kan, kayak orang sihir gitu kan. Di atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Jadi kalau misalnya ada orang yang lepra, ini lepranya di sini, dia maunya Naaman nih, Elisa ini maunya Naaman. Ini lepranya, wah dia menggerak-gerakkan tangannya di atasnya. Panggil nama Tuhan, sembuh. Bukankah kita seringkali juga ekspektasi kita kalau ada masalah, oh caranya ini yang harus dilakukan oleh Tuhan. Jadi kita bawa caranya kita, Tuhan tuh pakai cara ini. Padahal cara kita bukan cara Tuhan. Ingat peristiwa seorang yang lumpuh, yang sudah 8 tahun lumpuh di kolam. Pada waktu Tuhan datang, dia tanya, maukah engkau sembuh? Jawaban orang yang lumpuh ini apa? Tuhan, tidak ada orang yang bawa aku masuk ke dalam kolam. Pertanyaan Tuhan simpel, mau sembuh enggak? Tapi orang ini menjawab dengan cara yang dia tahu. Ini loh kesembuhan. Ini, kolam ini. Kalau saya nggak nyemplung, saya nggak sembuh. Jawaban Tuhan nggak pernah pakai metode yang diulang-ulang untuk menyembuhkan sesuatu. Tuhan nggak pernah pakai ulang-ulang menyembuhkan orang buta. Lihat, baca di Alkitab. Berapa kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta kan? Ada yang harus meludah ke tanah, dioleskan pakai ludahnya dan tanah itu di matanya, suruh basuh, sembuh. Ada yang cuma ngomong aja kamu sembuh, sembuh. Jadi metode itu buat Tuhan is nothing. Jadi nggak ada sesuatu pun yang jadi satu metode yang kita pikir, oh kalau nyembuhin orang kesurupan itu harus kembang 7 rupa, airnya dari sumber air murni dari Gunung Kidul sana. Gitu. Nggak ada metode kalau Tuhan itu. Pokoknya kalau Tuhan suruh apa, lakukan aja. Pernah baca menyembuhkan bara atau luka atau borok itu pakai kue? Nah yang tukang kue,
Ada di Alkitab. Ambil kue, tempelkan di barahnya, barahnya sembuh. Nyembuhin luka, borok itu pakai kue, ditempelin kue itu sembuh. Kue apa itu? Mesti tanya Deborah ini. Kue apa itu Deborah untuk menyembuhkan barah atau luka itu? Enggak ada, it's just a joke. Enggak ada metode untuk penyembuhan yang kita bisa masukkan Tuhan dalam kotak yang kita mau. Gak usah pakai dinding, gak usah pakai kotak. Biarkan Tuhan mau bekerja seperti apa, kita ikut. Obey, follow His command. Orang itu disuruh apa? Go, pergi, tunjukkan. Itu bukan hal yang mudah bagi orang lepra itu. Kenapa? Karena dia kalau ketemu orang, dia tuh teriak, najis, najis, najis. Dia itu udah dikucilkan dan dia gak boleh mendekat. Dia gak boleh tunjukin dirinya kepada masyarakat, gak boleh. Dia harus terkucil. Dan Tuhan suruh apa? Go, show yourself. Tunjukkan dirimu. Mereka itu kalau udah bertahun-tahun lepra, itu yang sakit bukan hanya tubuhnya saja, tetapi mental dia, harga diri dia, semuanya, gambar diri dia hancur. Nggak punya self confidence lagi, nggak ada. Mereka sembunyi, mereka harus tutup semuanya. Mereka takut ketemu orang. Itulah orang lepra. Oleh sebab itu Tuhan melihat. When Jesus look at them, Tuhan hanya bukan melihat lepra saja, tapi dia melihat akar permasalahan dalam diri seseorang jauh lebih dalam dari apa yang kita bisa lihat secara manusia. Bukan hanya penyakit lepranya saja, tapi inti yang ada di dalamnya. Bapak Ibu tahu, saudara-saudaraku yang pernah ke nursing home, kita dulu pernah pelayanan nursing home. Mereka itu banyak yang meninggal bukan karena kurang nutrisi loh. Makanan mereka luar biasa, ada chef khusus memasakin mereka untuk memberikan mereka makanan. Nutrisi mereka cukup, kesehatan mereka dijaga supaya mereka tetap sehat. Kalau ada zaman Covid gitu, orang nggak boleh masuk sembarangan. Betul-betul dijaga sterilnya juga. Mereka banyak yang meninggal karena apa? Loneliness. Loneliness membuat mereka meninggal. It's not only what they eat make them sick, but what eat them inside of them. Perasaan mereka ini, loneliness ini makan mereka dari dalam. Mereka meninggal, menyerah kepada hidup ini. Menyerah, bukan berserah loh. Menyerah udah, aku udah gak mau hidup lagi. Semangat hidupnya habis sudah. Itu yang membunuh mereka. Itu yang membuat mereka mati. Obey and follow God. Tuhan itu akan tunjukkan jalannya. Sembuhnya dapat, tetapi kesembuhan batinnya juga dapat. Karena pada waktu mereka melangkah untuk melangkahkan kaki, taat kepada apa yang disuruh sama Tuhan, itu harus berjuang. Langkah yang pertama itu yang paling sulit. Kalau kita buka usaha yang paling sulit kapan? Waktu memulai, waktu awal kan. Kalau udah running usahanya, restorannya udah rame, gampang gak? Ya lebih gampang, karena udah running bisnisnya. Tapi kalau belum running, untuk running ini, dorong mobil paling susah kapan? Waktu awal kan. Ayo rame-rame, 1, 2, 3. Itu kan semua harus mengumpulkan semua tenaganya untuk bisa gelinding. Setelah dorong jalan, 2 orang juga cukup, begini aja, santai aja, gak usah pakai 1, 2, 3, biasa aja, karena udah gelinding. Awal itu paling susah, oleh sebab itu ke-10 orang ini memulai hal yang benar. 1, ketemu, carinya Tuhan yang benar. Yang kedua, mereka taat, suruh pergi, mereka pergi. Pergi. Mereka sembuh. Tapi jangan lupa, masih ada lagi. Ini gak cukup cuma come
to the right place and obey. Enggak cukup. Yang ketiga adalah be grateful. Yang ketiga dikatakan gini. Lukas 17 ayat 15 sama 16. Dikatakan gini. Seorang dari mereka, ini yang 10 kusta ini ya. Seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil apa? Memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Udah orang warga negara kelas 2 anggapnya gitu, Samaria itu di zaman itu ya. Terus terbuang, sakit kusta lagi, dikucilkan lagi, orang yang gak dianggap sama sekali. One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus, shouting, "Praise God!" He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan. Gak peduli kita ini siapa, gak peduli masa lalu kita apa, gak peduli bagaimana hidup kita. Pada waktu kita sudah melangkah bersama dengan Tuhan dan Tuhan tolong kita, hidup kita sudah dipulihkan. Hendaklah kita ingat ada hal yang paling penting yang kita harus ucapkan adalah syukur sama Tuhan. Jangan lupa itu. Seringkali kita lupa mengucapkan terima kasih itu. Kalau anak-anak kita gak pernah diajar ya, anak kecil. Kalau dikasih, hey Grace, welcome. Kalau udah dikasih kue misalnya, oh datang nih, ada anak kecil datang ke rumah Bu Lucy. Oh Bu Lucy dengan senang kasih kue, makanan enak-enak udah kasih. Terus mamanya bilang apa? Ayo bilang apa anaknya? Say thank you. We have to teach everyone to have a grateful heart. If we don't understand. Grateful heart is come out from your heart. Grateful to God. Why? Because God has done something in your life. Praise God. Thanking Him. So, I just want to explain to Grace. So the first that we read this one, there is 5 points that I have. The first point is come to Jesus. The second point is to obey. So this is the third point, which is the grateful. One of the lepers came back to Jesus because he saw that he already healed. And he come back to the source. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Dia bukan ngomong sama orang yang Samaria ini loh, bukan. Yesus ngomong kepada siapa? Murid-muridnya yang ada bersama-sama dengan dia. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jesus asked, didn't I heal 10 men? He said to the disciples that's together with him, where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner? It's only one that give thanks to God. It's only one. And the 9 is distracted with all of the blessings, all of the things that they got. I'm here. So how many people that we experience that when God bless us, sometimes that we forgot about God. When we don't have the job, God help me so I can have a job. And then God bless you with a job. And then when you got a job, you don't have time for praying.
You don't have time to go to church. You don't have time to everything else except your job. So I think that we have to realize that sometimes we distracted with the blessings, with all of the blessing from God. Don't forget about to give thanks to the source, which is God. So don't be distracted. The last point is to rise up and go. You know, when Jesus after say that, where is the other 9? He just came back to the one. He said, stand up and go. Your faith has healed you. Yesus kembali kepada orang Samaria ini setelah berkata kepada murid-murid, kemana yang 9 ini? Mereka kehilangan fokusnya. Mereka meninggalkan Tuhan demi apa yang mereka sudah dapat. Seolah-olah itu adalah jawaban dalam hidup mereka, dan setelah itu mereka gak perlu lagi Tuhan. It seems that the problem is already solved. I don't need God anymore. No, you need God until the end of your life. Forever that you need God. Forever and ever you need God. Because if you already solved this problem, maybe next time there is a bigger problem come to you. If you have the source, you can ask the source to solve the problem again, right? Rather than you satisfied with the new toy. Mainan baru itu biasanya anak kecil kalau dikasih mainan baru lupa udah sama papa mamanya. Nggak ada salam-salaman lagi, nggak ada papa mama, nggak ada. Sibuk dengan mainan baru. Itu yang biasa yang terjadi. Kalau dikasih berkat apa, kita lupa sama sumbernya. Biasanya datang papanya, pijitin dulu papanya karena ada mainan baru, HP baru. Wah, nggak ada waktunya buat papanya pijit-pijit. No time. Sorry, Daddy, I am busy. No time for massage you. Usually that when Daddy came back from work, always massage Daddy first, chatting or whatever that you do. But when you have new gadget, no time, Daddy, sorry, I'm very busy. Don't forget, the source is your daddy. Your gadgets will be over, and then your daddy won't give you any more if you forget about your daddy. Okay? And then the last one, when Jesus came to the Samaritan and said, berdirilah dan pergilah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, stand up and go. Rise up. Don't be self-pity anymore. Don't be underestimate yourself, because God create you with uniquely. You have the ability, you have a blessing. Ada orang yang diberkati, dia nggak tahu diberkati. Ada orang, dulu saya merasa minder karena badan saya kurang tinggi. Tapi ada orang yang punya badan tinggi dan dia minder. Nah, ini heran kan? When I was young, I just a little bit not satisfied with my height. I saw my friends is taller than me. I just, oh God, I wish I have the height like him. But there is a young man have a great body, the tall body, and he just
Apa itu? Not confidence. He just felt that, oh, this is my weaknesses. I said, you want to exchange, swap? The thing is not what is your hate, but how you accept yourself. Maybe it's a little bit hard for us to understand. How to accept yourself, even though that you are maybe tiny, maybe a little bit chubby, maybe whatever is your look like. It doesn't matter. God created you uniquely. Maybe your hair is curly. It's beautiful. I have a friend who said, I hate my curly hair. You don't know, you have to tell my wife. She just want to curly hair. He just go to salon just to make the hair curly. I have to pay for that, you know. You hate that? You see, when God give you something, just be grateful with that. Semua orang itu diberkati Tuhan dengan sesuatu yang unik dalam dirinya. Kenapa sih saya matanya sipit, rambutnya keriting? Harusnya yang rambut keriting tuh matanya belok gitu. Jangan komplain. Karena nikmatilah segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada sesuatu yang Tuhan berikan pada kita yang orang lain gak punya. Pada waktu saya belum sama istri saya, when I was single, I said a little bit, you know, my wife criteria for have a boyfriend is tall guy. It's not small like me, you know. So I said, oh my goodness, I not even counted. When I met her the first time, I remember I still remember that we met before, but she doesn't remember. She didn't remember me because I'm not in her list, you know. Oh my God. No. I want to have a tall guy. So, but the things, I believe that I have something from God that all that her boyfriend before, the tall guy there, don't have. See? I have something that different from that other guys. You see, it's the power that God gave it to me, special. You know what? It's my secret. Okay, and the winner is me, right? Yay! Like David and Goliath, the tall guy cannot beat the small guy, okay? So everyone have something unique from God. It doesn't matter that you are small or big or chubby or skinny or straight hair, curly hair, whatever. But believe that God has something in you that nobody else have. Something unique in you. And something special that only you have access to your environment to give all of the good news to them. I don't know what is that. But I believe every one of us, everyone have something. That's why that he said to this guy, the Samaritan guy that coming back to give thanks to Jesus, stand up and go. He said, rise up and go. Where? Go back to your place. Go back to your family. Go back to your environment. Go back to your neighborhood. And tell what happened. He will tell. Don't you think he will tell? Of course, because he just have the miracle in his life. I'm leper.
I have the leprosy, but I'm healed. Who healed you? Jesus. Jesus, if you have a problem, go to Him, go to Him. He will tell everyone, rise up and go. We have the responsibility, every one of us, to rise up and go. Don't look back. Don't look at your past life. The past is past. Let it go. Your future is bright. Right? Everybody agree with that? Yes. Amen? Okay. So everybody agree, so we can be ended. Have a wonderful Sunday.